Bank Indonesia perlu bekerja lebih keras menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merugikan pengusaha dalam negeri. Pengusaha domestik pun semakin tertekan oleh kenaikan harga komoditas. Lihat saja catatan kinerja sejumlah emiten saham sepanjang semester 1 2022. Emiten saham yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang denominasi dolar Amerika Serikat terkena dampak rugi kurs paling signifikan. Salah satunya adalah emiten saham produsen mie instan merek Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP mencatatkan kerugian kurs hingga senilai 1,32 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun 2022 ini. Rugi selisih kurs ini berasal dari obligasi dolar Amerika Serikat yang mencapai 95% dari total utang. Biang kerok lain yang mengerek nilai rugi kurs dan menekan laba ICBP adalah kenaikan harga gandum. Maklum, selama ini ICBP memenuhi kebutuhan tepung terigu sebagai bahan baku utama pembuatan mie instan dari gandum impor. Sejumlah emiten saham sektor perunggasan, pupuk, dan properti pun tak luput dari dampak buruk pelemahan rupiah. Rata-rata emiten sektor ini juga menanggung rugi kurs yang mengakibatkan labanya terpangkas. Meski demikian, sejumlah emiten yang berisiko menghadapi volatilitas kurs mulai bisa keluar dari jebakan tersebut. Kata kuncinya adalah strategi yang tepat meredam gejolak rupiah. PT Kalbe Farma Tbk, misalnya, salah satu yang bisa meredam efek kurs. Direktur Utama KLBF, Fit Jongtius mengatakan, KLBF menjalankan efisiensi produksi internal. KLBF juga menyiapkan cadangan devisa di pos neraca yang konsisten dijaga pada kisaran angka 50 juta dolar Amerika Serikat hingga 60 juta dolar Amerika Serikat. Selama ini, sumber impor bahan baku KLBF berasal dari Cina, India, Jepang, Australia, dan berbagai negara di Eropa. Cadangan devisa tersebut disiapkan untuk membiayai impor bahan baku. Strategi ini relatif berhasil melindungi laba KLBF dari kerugian kurs. Emiten farmasi lainnya, PT Papros Tbk menjalankan strategi kesepakatan jangka panjang dengan pemasok bahan baku di luar negeri. Selain itu, PH juga mulai menggunakan mata uang lokal selain dolar Amerika Serikat untuk pembayaran impor bahan baku. Strategi ini terbukti mengurangi dampak rugi kurs PH pada semester 1 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Perusahaan PH, Zahmilia Akbar. Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan, skema lindung nilai antara emiten dan perbankan juga efektif meredam efek negatif fluktuasi kurs. Begitu pula strategi swap bilateral dalam mata uang lokal yang ternyata terbukti meredam efek beban kurs. Skema local currency settlement bisa mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, Liza C. Suryanata. Hanya saja negara yang menerapkan LCS masih terbatas, ujar Liza.